Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursyalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama dan paling utama, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga ditapkan junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak di yaumil akhir kita senantiasa mengharapkan syafaatnya. Ya, untuk semuanya penonton netizen dimanapun Anda berada, terima kasih dan salam hormat taklim saya buat panjenengan. Mudah yang hadir dan menonton senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat panjang umur dan juga murah rezeki, dijauhkan dari bala dan bilai serta mara bahaya, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Ya. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang ke-11 mungkin ya kita berpuasa, sahabat ya. Saya mengabarkan kenapa saya beberapa hari nggak bisa live streaming dan hari ini juga nggak bisa live streaming, kawan ya. Saya beberapa hari ini adalah datang ke daerah perbatasan atau daerah pedalaman ya. Jadi daerah pedalaman ini dari tempat saya, kampung saya ini harus berangkat melalui kebun tebu sana yang bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor atau kereta dalam bahasa orang Indonesia Barat sana atau daerah Kulon kereta ya. Itu ya ketika saya berangkat jam 8 pagi, maka jam 9, 10, 11, jam 12 sampai di sana. Apa yang kemudian saya lakukan di sana? Ada seseorang teman sahabat itu, orang tuanya tidak pulang ya, sudah bertahun-tahun, dengan satu anaknya yang dulu lulus SMP kemudian diajak pergi ke hutan. Nah, saya juga heran kenapa orang pergi hutan tapi pulangnya membawa uang puluhan juta. Jadi saya dikabari oleh mereka untuk kemudian menyelidiki apa yang dilakukan di hutan. Jadi ini boleh percaya atau boleh tidak sahabat, ini sebuah cerita. Bahkan saya kemarin di hari yang ke-10 itu sampai jam 5 pagi saya nggak makan sahur. Jadi di sana nggak makan sahur sama sekali. Jadi menunggui sampai pagi, betul ya. Sahabat, ternyata dia di hutan itu mengadakan praktek perdukunan, yaitu kemudian dia banyak pasien yang datang. Sehari bisa ada 3 orang, bisa ada 1 orang, tapi tarif yang diminta itu puluhan juta ya untuk melakukan sebuah pesugihan ya. Sehingga makanya orang ini kerjanya di tengah hutan tapi pulang membawa uang ratusan juta. Kalau di tempat kami orang pergi ke kota pulang membawa uang puluhan juta, itu sudah mungkin bisa dikatakan kerjanya bagus, dia gajinya tinggi, dan beberapa bulan orang yang di pedalaman ini dia bisa membawa ratusan juta, itu sudah dikumpulkan ratusan juta katanya. Ya, kemudian saya datang ke sana ya. Kemudian saya pun minta untuk berpura-pura untuk mencari pesugihan. Kemudian saya bisa diberikan masuk, yaitu di sana ada bapaknya dan anaknya laki-laki, yang anak laki-laki ini khusus menjaga tamu. Jadi tamu itu dijaga, disuruh masuk kalau waktu masuk ya, seperti itu. Sahabat, ini boleh percaya atau tidak, ini luar biasa. Bahkan orang ini kemudian adu argumen dengan saya. Lama-lama saya kemudian memberikan penjelasan apa maksud dan kedatangan saya ke sana. Bahwa saya diutus salah satu keluarganya untuk menjemput dia karena tidak ada yang berani di hutan rimba, sahabat. Di hutan rimba. Di hutan rimba ini kalau kita ke sana gitu sudah nggak ada rumah-rumah lagi. Hutan luar biasa. Tetapi di sana dia juga bercocok tanam.
Jadi ketika mereka tidak ada pasien atau seorang tamu yang datang, mereka menanam singkong, kemudian menanam kulihat banyak sekali tanaman di sana, seperti rumah, tetapi hanya sebuah gubuk, tapi tanaman di sekeliling rumah penuh. Ada singkong, ada terong, kemudian ada sayur-sayuran dan semuanya. Nah, pantas dia nggak pulang ya. Kemudian bagaimana dia tidak keluar membeli beras atau membeli lauknya. Setelah kami korek hampir seharian sahabat di sana ya. Jadi saya tuh diperbolehkan masuk itu sekitar jam 4 subuh, jam 3-4 subuh diperbolehkan masuk ya. Kemudian saya ke sana, saya pura-pura saya ingin hidup saya ini, saya ingin cepat kaya, bagaimana caranya begini dan biayanya begini karena minyak yang dipakai ini harganya segini kata dia. Ya saya yakin aja, padahal saya nggak punya uang ya. Sahabat, untuk memidurkan hal seperti tidak sudah barang tidak mungkin, karena saya masuk pun di situ antri ya dari sore itu ya, antri 2 orang dari 2 orang sore. Ritualnya panjang katanya, ritual panjang ya. Saya harus mandi air bunga yang disiapkan, kemudian membaca mantra-mantra, dan kemudian duduk di belakang rumahnya. Di sana ada sebuah pohon besar yang kemudian kita meminta kepada saya untuk minta pesugihan ya. Di antaranya saya tanya, ada yang sukses apa tidak Mbah? Ya kalau masalah sukses saya nggak tahu, ternyata orang itu tidak kembali ke sini, tapi yang datang banyak. Ya sahabat, dari pengalaman seperti ini ya, sahabat-sahabat harus tahu bahwa semua pengalaman mengenai sebuah ritual itu ya hanyalah sebuah halusinasi menurut saya. Jadi orang ini kemudian berdiskusi dengan saya dan saya katakan begini, Mbak, sebenarnya maksud dan kedatangan saya disuruh oleh keluarga panjenengan untuk menjemput panjenengan pulang ke tengah-tengah keluarga. Karena hari ini bulan suci Ramadan dan mereka semua menginginkan Mbah ada di sana dan Mbah kan sebagai panutan keluarga. Ya, katanya langsung mukanya berbeda sahabat. Saya bilang seperti itu, merah matanya luar biasa. Langsung dia memegang apa yang dia katakan sebagai bentuk benda pusaka ya. Dia kemudian tahu, memang sepertinya tahu kedatangan saya sahabat ya. Di antaranya seseorang ya, yang dalam sebuah amarah itu akan nampak sesuatu dalam benak kita, akan merasakannya walaupun kita tidak bisa melihat oleh mata kita. Kita bisa merasakan apa aura yang kemudian ada di belakang mereka sahabat ya. Alhamdulillah ya, dengan argumen yang panjang ya, saya juga mendapatkan berbagai macam gertakan dan uji coba di sana ya. Kemudian saya memang sudah niat ya, walaupun apapun ya kami akan hadapi dan kami akan coba redam. Alhamdulillah alamin sahabat, berkat doa-doa panjenengan semua saya bisa meredam emosi itu yang sudah memuncak. Bahkan saya di sana mau digulung ya, bisa mau dijadikan tumbal kata mereka ya. Saya tanya panjang-panjang, kemudian ya sudah Mbah, kalau begitu saya tanya bagaimana Mbah bisa hidup di sini menghadapi orang dengan kata dan nada yang tinggi. Kita tidak usah khawatir, kita duduk santai ya, tapi kita pasrah diri ya. Kita pasrah diri kepada Sang Pencipta, kita minta mohon perlindungannya ya. Kalau biasanya apa yang kita miliki, apa yang kita bisa di sana kita amalkan ya sebagai bentuk rasa kasih sayang ya. Ya kalau masalah sempat saya didorong berkali-kali sahabat ya, sampai terjatuh ya. Makanya bagaimana hal seperti untuk saya videokan ya, karena tidak ada orang yang mendokumentasikan, dan di sana saya tidak membuat konten sahabat. Jadi saya berusaha untuk kemudian menemui orang itu. Alhamdulillah yang pulang anaknya pulang, anak laki-lakinya pulang sahabat, pulang ke rumahnya ya. Dan dia pulangnya tidak bersama saya ya, dia pulangnya
setelah saya pulang terlebih dahulu ya, sore harinya hari itu dia pulang. Adu argumen sahabat. Jadi kita berdebat di sana, kita diskusi masalah sebuah kebenaran. Ya. Pertanyaan mereka, pertanyaan yang belum pernah kemudian saya dapatin sebelumnya. Saya suruh buktikan keberadaan Tuhan. Saya suruh buktikan keilmuan yang saya miliki. Saya bilang, Mbah, saya ini hanya disuruh. Masalah ilmu saya nggak punya ilmu sama sekali. Saya loh Mbah tukang ngarit. Saya juga kadang-kadang bekerja jadi kuli bangunan. Ilmu apa yang kemudian saya miliki? Saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya hanya berdoa. Ya, kemudian ya Mbah itu lama-lama 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan hampir 5 jam sahabat di situ ya. Itu mencapai puncak ketegangannya ya, saya dikeroyok di sana berdua ya, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa luka yang saya tutup, makan di sini tidak boleh dipertunjukkan ya. Di antaranya yang ini dikena sambaran ya, sampai patah kuku saya, tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah masih bisa baik ya. Dan alhamdulillah saya bisa memulangkan dia. Apapun ceritanya sahabat, kita menyadarkan orang itu tidak gampang. Kita memberikan pemahaman mengenai kebaikan dan kebenaran yang kemudian disampaikan itu tidak gampang dan tidak mudah. Ya walaupun kemudian saya tidak ngonten seperti yang lainnya, live streaming di sana bersama dukun, mohon maaf itu karena di sana tidak ada jaringan internet kawan. Kalau ada live streaming ada jaringan internet. Jangankan saya untuk membuka HP, saya takut melakukan sebuah kesalahan. Ya, saya takut melakukan sebuah kesalahan karena saya pikir di sana banyak orangnya, ternyata hanya 3 orang, yang 1 pasien, yang 2 kemudian yang punya rumah. Dia tidak pulang bertahun-tahun, tetapi uangnya cukup banyak. Saya juga heran. Ya, suka heran. Jadi kalau orang berpikir negatif, kita ikut sekalian di sana. Seperti itu. Makanya sahabat-sahabat ya, sebesar apapun uang atau rezeki yang kita dapatkan, carilah yang halal. Ya, jangan kemudian kita menipu orang. Jangan kemudian kita bisa umpama kita menjual doa kita, jangan menjual agama dan seterusnya. Ya, adapun orang kemudian datang ke tempat kita untuk konsultasi, ya kalau memang kita berpikir itu harus membayar, ya bilang aja terus terang. Saya seperti itu, yang jelas maksud saya semuanya diterus terangkan. Ya, Mbah itu ketika membantu orang yang ingin mendapatkan ini, mereka itu memang bertarif di sana sahabat. Makanya dia pergi ke hutan pulang membawa uang puluhan juta. Kalau kami pergi ke kota untuk kerja, ya sahabat, bersikat waktu sahabat, akhirnya anak laki-lakinya pulang ya. Anak laki-lakinya ini sekolah SMP dulu, habis SMP ikut sama bapaknya di sana. Bapaknya mungkin beberapa hari lagi dia juga pulang, katanya lebaran udah pulang. Saya adu